Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat kan? Nah, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan Pak He tentang sistem pencernaan, ya kan? Yes. Nah, gini Pak, saya mau nanya masalah pencernaan. Nah, bagaimana sih menurut Bapak tentang sistem pencernaan ini? Ya, jadi begini Mas Gogon. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, Mas Gogon tadi sarapan nggak? Ya, sarapan dong Pak, pakai nasi goreng. Ya, cuman lauknya pakai telur Pak, sama kerupuk. Gimana menurut Bapak, udah sehat belum ya kayak begitu? Begini, yang dimakan tadi sebenarnya oleh Mas Gogon itu belum memenuhi syarat makanan sehat. Jadi perhatikan di sini ya. Kita lihat dulu. Manusia seperti makhluk hidup yang lain itu membutuhkan makan. Jadi kalian itu jangan lupa untuk tidak telat makan, karena makanan bagi tubuh manusia itu sebagai sumber energi atau tenaga. Jadi kurang makan ya, itu tenaga kita lemah. Jadi dalam waktu tertentu kita butuh makanan untuk tenaga. Ya, seperti saat berolahraga itu kita juga membutuhkan makanan, sehingga kita akan mendapatkan energi yang cukup untuk aktivitas kita dalam keseharian kita, gitu kan. Jika kita kurang dalam makan, maka organ-organ tubuh kita fungsinya juga kurang maksimal gitu. Kemudian makanan sebagai pembangun sel dan jaringan tubuh serta menggantikan sel-sel tubuh yang rusak atau tua. Jadi anak yang sedang berkembang itu butuh banyak makanan karena untuk pertumbuhan. Kemudian apa yang dimakan seseorang akan mempengaruhi pertumbuhannya juga gitu ya. Jadi jika makanan itu sehat, maka pertumbuhan juga akan sehat. Kemudian makanan membantu mengatur proses metabolisme tubuh dan sebagai pelindung tubuh terhadap berbagai penyakit. Jadi kalau anak-anak itu makannya bergizi, itu akan terhindar dari penyakit-penyakit yang menyerang tubuh kita begitu. Manusia membutuhkan makanan karena makanan mengandung materi organik yang disebut sebagai nutrisi. Jadi kandungan-kandungan nutrisi yang ada di makanan itulah yang kita perlukan. Nutrisi dapat dibedakan menjadi berbagai kelompok, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Itu nutrisi yang harus selalu ada di dalam tubuh kita. Karbohidrat itu apa? Karbohidrat adalah kelompok makanan yang menjadikan sumber energi utama dalam kehidupan manusia. 80% energi yang digunakan tubuh kita itu berasal dari karbohidrat. Nah, contohnya yaitu roti, nasi, jagung, ubi, sagu. Pokoknya semua makanan-makanan pokok itu banyak sekali mengandung karbohidrat. Nah, di sini karbohidrat itu fungsinya sebagai sumber tenaga bagi manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah lemak. Lemak berguna sebagai penghasil energi. Komponen lemak adalah asam lemak dan gliserol. Ya kan? Vitamin yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, D, E, dan vitamin K. Itu larut di dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan C. Nah, contoh-contoh makanannya seperti daging ayam, kemudian daging sapi, telur, kemudian ada lemak nabati, ada juga lemak hewani. Lemak hewani yang seperti disebutkan tadi, sementara yang nabati itu dari tumbuhan. Itu contohnya adalah coklat, alpukat, kemudian kelapa, kacang.
ya, kacang-kacangan itu banyak sekali makanan-makanan yang berminyak, itu banyak sekali mengandung lemak. Kemudian protein berguna sebagai bahan pembangun sel-sel di dalam jaringan tubuh dan menggantikan atau memperbaiki sel-sel dari dalam tubuh yang rusak. Jadi jika ada yang terluka, maka akan cepat sembuh jika banyak mengkonsumsi protein. Contohnya apa? Protein itu ada dua macam juga, ada protein hewani dan ada protein nabati. Yang hewani dari hewan, yang nabati dari tumbuhan. Yang hewani ya contohnya daging ayam, kemudian daging, kemudian ikan, kemudian telur, susu, itu dari hewani. Kalau dari nabati contohnya adalah tahu, kedelai, kemudian kecap. Terus kemudian itu banyak sekali proteinnya. Kacang-kacangan juga banyak sekali proteinnya yang berasal dari nabati. Kemudian berikutnya adalah vitamin. Selain berfungsi sebagai pengatur metabolisme tubuh, juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Jadi kita harus banyak mengkonsumsi vitamin. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C dan sebagainya ya, yang kalian sudah pelajari di SD dulu. Nah, ini contoh-contohnya ya dari buah-buahan yang banyak mengandung vitamin. Ya, vitamin A, ini, kemudian vitamin B seperti ini, dan vitamin C, ini buah-buahan yang asam, vitamin D, dan vitamin E. Yang berikutnya adalah mineral. Mineral berfungsi sebagai zat pengatur metabolisme tubuh. Jadi metabolisme kita diatur oleh mineral yang kita konsumsi. Ya, mineral ya contoh-contohnya ada bumbu dapur, kemudian sayur-sayuran, juga daging ayam, telur, itu juga banyak sekali mengandung mineral. Ya, berikutnya adalah air. Air berfungsi sebagai pelarut dalam saluran pencernaan dan juga di dalam pembuluh darah. Jadi kita harus banyak mengkonsumsi air, karena air itu sangat dibutuhkan sekali untuk melarutkan bahan makanan yang kita makan tadi, sehingga pencernaan kita akan lancar karena banyak mengkonsumsi air. Kemudian kita lanjut ke pencernaan manusia. Kita lihat ada saluran pencernaan, ada kelenjar pencernaan. Nah, saluran itu adalah yang dilewati oleh makanan nantinya. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, ada rektum, ada anus ya. Kemudian untuk kelenjar pencernaan itu ada kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, kelenjar pada hati, pankreas, kantong empedu, itu kelenjar pencernaan. Ya, mulut itu adalah tempat masuknya makanan sebelum ke saluran pencernaan. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan kimia dan mekanik. Nah, yang proses pencernaan mekaniknya dengan menggunakan gigi. Ada gigi seri, gigi taring, geraham, ya. Kemudian ada juga air liur yang fungsinya untuk mengencerkan makanan sehingga mudah dicerna dan ditelan. Kemudian ada lidah yang fungsinya untuk memposisikan makanan di dalam mulut dan membentuknya menjadi bolus atau makanan yang sudah dihancurkan dan tercampur dengan air liur. Ya, gigi seri yaitu bagian ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 bagian atas dan 4 bagian bawah, yang gunanya adalah untuk memotong makanan. Sementara itu ada 4 gigi taring, yaitu 1, 2, kemudian 3 dan 4 yang ujungnya runcing, itu gunanya untuk mencabik-cabik makanan. Kemudian ada geraham depan, ya, ini geraham depan, dan ada juga geraham belakang. Ini
Ini geraham belakang yang fungsinya adalah untuk menggilas makanan. Ya, gigi yang bagian depan ini dua dan dua ini ya. Ini adalah gigi seri yang gunanya untuk memotong makanan. Sementara yang satu ini adalah gigi taring yang gunanya untuk mencabik-cabik makanan. Sementara yang bagian belakang ini dua ini ya, ada 8. Ini adalah gigi geraham depan. Ini rumus gigi untuk anak-anak. Sementara untuk rumus gigi pada orang dewasa yaitu sama dengan anak-anak, cuman di bagian belakang ada 3 dan 3 gigi ini yang jumlahnya 12 ini adalah gigi geraham belakang. Ini hanya terdapat pada orang dewasa. Ya, gigi pada anak balita atau anak-anak disebut sebagai gigi susu, sedangkan gigi dewasa disebut gigi tetap. Gigi susu bisa tumbuh kembali kalaupun lepas, tapi kalau gigi tetap tidak akan bisa tumbuh kembali saat tanggal. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa makanan, untuk membantu berbicara, kemudian untuk membantu menelan, untuk mengatur letak makanan. Ya, itu beberapa fungsi dari lidah. Kemudian kita lihat bagian-bagiannya. Bagian ujung rasa manis, kemudian bagian tepi itu yang bagian atas, tepi atas rasa asin. Bagian tepi bawah itu rasa asam, dan bagian pangkal rasa pahit. Kemudian kerongkongan, ya, makanan masuk ke kerongkongan, saluran penghubung antara mulut dan lambung. Antara mulut dengan lambung dihubungkan oleh kerongkongan, terkenal dengan gerakan yang disebut gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Gitu jadinya ya, menelannya. Karena kontraksi dan relaksasi otot dinding saluran pencernaan. Jadi kalau kalian menelan itu diraba bagian lehernya itu akan bergerak seperti meremas-remas makanan begitu dan mendorongnya ke dalam lambung. Ya, kita lanjut ke lambung. Selain sebagai tempat penimbunan makanan, juga sebagai tempat berlangsungnya pencernaan makanan. Kemudian adalah juga di dalamnya getah lambung yang dihasilkan oleh dinding lambung yang fungsinya untuk membunuh bakteri, mencerna makanan secara kimiawi, yaitu dinding lambung. Ada HCl, ada pepsin, dan ada renin. Gerakan otot lambung membantu menghancurkan dan mencampurkan makanan. Jadi lambung kita akan bergerak sehingga makanan yang harus kita makan tuh harus lembut sekali. Kalau kasar nanti lambung kita nanti kasihan kerjanya karena dia harus mencerna lagi. Pencernaan makanan di lambung yang terjadi selama 2-6 jam mengubah bolus makanan menjadi bubur yang disebut sebagai kim. Kemudian makanan itu yang dari lambung tadi akan dilanjut kembali ke usus 12 jari. Nah, di usus 12 jari bubur kim akan bercampur dengan getah pencernaan yang berasal dari pankreas.
kantong empedu atau hati, dan kelenjar usus halus. Di situ akan ada tripsin, amilase, dan lipase. Bubur Kim nanti akan bergerak dalam usus halus karena gerakan peristaltik di usus halus. Jadi di usus halus itu ada gerakan sama dengan kerongkongan, yaitu peristaltik, yaitu meremas dan mendorong makanan sehingga akan bergerak perlahan. Kemudian sepanjang usus halus itu terjadi penyerapan sari-sari makanan. Jadi kalau ditanya apa sih fungsinya usus halus? Ya, fungsi usus halus yaitu untuk menyerap sari makanan tadi. Jadi makanan terserap di situ sari-sarinya. Kemudian pencernaan di usus halus itu terjadi selama 5 sampai 6 jam lamanya. Cukup lama ya. Makanya makanan itu berjalan lama sekali di dalam pencernaan. Sari makanan yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara sisa makanan yang tidak terpakai itu akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi yang diambil oleh tubuh itu hanya sari makanan saja. Selanjutnya sisa makanan itu akan bergerak karena gerakan peristaltik di usus besar. Jadi usus besar itu juga melakukan gerakan peristaltik sehingga di usus besar nanti makanan akan berjalan. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan sehingga di dalam sehingga sisa makanan yang itu berubah menjadi feses. Nah, saat makanan itu di usus besar maka lamanya antara 12 sampai 24 jam makanan di dalamnya. Dan di situ akan dibusukkan oleh bakteri namanya bakteri coli dan vitamin K. Sehingga makanan akan membusuk dan diberikan zat warna namanya bilirubin yang berwarna kuning sehingga akan keluar feses yang dikeluarkan melalui anus. Nanti saat otot-otot anus berkontraksi, maka feses itu terdorong keluar dan akhirnya orang ingin merasa buang air besar. Nah, itulah proses pencernaan seperti itu ya. Cukup panjang dan memakan waktu yang cukup lama ya. Itu aja Mas Gokon. Jadi yang bisa saya sampaikan cukup itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Nah teman-teman, gimana penjelasan dari Pak Hi tadi? Cukup jelas bukan? Nah sekarang kita bisa nambah pengetahuan lagi kan? Oke, sampai di sini saja. Lain kali kita sambung lagi. Oke Pak, makasih banyak atas jelasannya yang luar biasa. Mudah-mudahan kami semua tambah pintar. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.